Oke Bang, terkait update yang di Mabes Polri mungkin seperti apa Bang? Ya, jadi yang di Mabes Polri prinsipnya sudah eh, agenda di minggu ini ya, antara besok atau lusa sudah dilakukan gelar perkara khusus, diagendakan. Nah, di situ nanti eh, terfaktakan siapakah pelaku ataupun pelaku utama. Nah, nanti kita lihat di sini bagaimana Rawasidik Bareskrim menentukan kepastian hukumnya siapa pelaku utamanya atau pelakunya. Ya, kita ada pelaku dan pelaku utama kita nggak tahu nih. Tapi nanti biarkan ini berkembang, biarkan ini proses ini berjalan. Kita tidak boleh mendahulukan proses gelarnya karena kita nggak tahu seperti apa, karena kan itu sangat internal dan sangat konfidensial. Dan kita selalu menyerahkan kasus ini. Kalau ada yang janggal, tentunya kita boleh memberikan satu tambahan bukti dan lain-lain. Itu seperti itu. Tapi kita hargai proses itu. Ya, proses gelar. Terkait ke agenda ke Mabes, kalau boleh diceritakan Bang? Agenda ke Mabes kita hanya follow up, ya. Kita meminta kepastian, tapi di sisi lain kita tidak ada lagi meminta yang lain karena memang kapasitas kita adalah selaku saksi pelapor dan kita meminta kepastian hukum ini berdasarkan undang-undang karena kita adalah saksi pelapor dan ada pelapor juga, pelapornya juga sudah melakukan dumas dan sudah melakukan minta perlindungan hukum. Tentunya pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat wajib hukumnya untuk bisa memberikan kepastian, memberikan pelayanan yang artinya bahwa seorang yang meminta kepastian hukum segera diberikan kepastian hukum, segera ditindaklanjuti, itu poinnya. Jadi saya rasa itu hal yang wajar. Kita sama-sama mengawal, semoga besok atau lusa sudah diberi kepastian. Ya. Kepastian soal penetapan tersangka maksudnya? Penetapan tersangka, pelakunya, walaupun itu ntar pengembangan dan lain-lain, tentunya itu menjadi satu wasidik yang bisa menentukan ya hasil daripada gelar ya, gelar. Oke, Bang, mungkin akhirnya maksudnya pada akhirnya proses kasus ini kan udah berjalan cukup lama ya Bang. Terus akhirnya ada titik terang dengan adanya agenda besok, mungkin menanggapi gimana ya Bang? Ya, kita bersyukur ya karena proses hukum ini perlu diusahakan, perlu diminta agar cepat gitu kan, karena memang kalau kita melihat ini lambat, bagaimana kalau kasus-kasus yang tidak dikonsumsi publik itu bagaimana berhentinya, nanti kasusnya lambat, tidak diproses dan lain-lain. Tentunya itu yang kita analogikan atau kita berpersepsi seperti itu. Tapi ternyata memang dari Rawasidik sendiri mempunyai cara ataupun bagaimana dia bisa melakukan tindakan ini bisa cepat dan dia bisa respon juga bagus, ya kan? Dan responnya ibaratnya dia udah mau bentuk gelar, kita nanya terus digelarnya kapan, gelarnya antara besok dan lusa, ya itu tandanya sudah ada kemajuan bagus lah, ada kepastian gitu loh kan. Jadi kita lihat di sini udah cukup baik, cukup bagus responnya, karena kalau kita lihat dari perkembangan kemarin di cyber, kita lihat nih terlalu lama dan memang penyidikannya juga terlalu, kita juga menanyakan juga kelihatan terlalu diintervensi dan lain-lain. Sedangkan kita menanyakan segala sesuatu apa yang kurang atau bagaimana, kan sebenarnya bisa tektokan, dan ini sebenarnya dua belah pihak antara pelapor dan terduga itu boleh aja untuk meminta asistensi apa yang kurang, apa yang tambah, itu hal-hal yang wajar sebenarnya gitu. Tapi ternyata kita mengalami kesulitan di situ, akhirnya dilemparlah ke Rawasidik seperti itu. Bang, mungkin penetapan dari tersangka sendiri satu atau lebih dari satu sih Bang? Ya kalau kita lihat, kita duga itu lebih dari satu ya, karena ini ada konstruksi peristiwa, ada satu perjalanan dan lain-lain. Tentunya dari 3 bulan CCTV yang diambil itu 3 bulan tidak dilaporkan langsung, terus dia bikin satu peristiwa adanya satu dugaan kita ya kuat itu karena ada bukti-bukti yang kita sampaikan, itu ada permufakatan, ada transaksional dan lain-lain. Jadi nanti biarkan ini disampaikan oleh Wasidik aja, karena bukti-bukti kita udah sampaikan semua. Termasuk ini juga nggak sih Bang? Maksudnya kan sempat kemarin itu ada cuitan dari Inara di media sosialnya yang menuduhkan salah satu drivernya sendiri, itu mungkin
Iya, itulah makanya petunjuk-petunjuk itu udah disampaikan juga oleh pelapor Inara Rusli, dan sebenarnya harus cepat direaksi cepat, karena kalau kasus ini menjadi viral terus nanti jadi problematik yang ini bagi pihak penegak hukum, tentunya kita juga jadi salah kaprah juga kan. Makanya kita harus bersinergi. Kita tahu bahwa ini adalah satu peristiwa yang harus kita dibongkar, ya jangan ragu-ragu, cepat diberi kepastian, putuskan, dan kita semua melihat ini adalah proses hukum yang benar-benar equal, yang sesuai dengan faktanya gitu loh. Kita nggak ngada-ngada kan, gitu. Jangan sampai orang yang berbuat terus dilindungi ya dengan adanya backingan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Terus kalau udah polisi jadi alat, kasihan polisinya. Udah buka aja sebenarnya. Kalau memang dia salah ya salah. Enggak ya enggak terlibat, ya sudah tidak terlibat. Kalau dilihat buktinya ada terlibatan, ya harus dijadikan satu tersangka kalau memang itu buktinya kuat gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu. Respon dari Insano sama sendiri. Inara seperti apa? Ya dia serahkan semua proses hukum ini dengan sesuai dengan faktanya. Jadi kalau memang dia sesuai dengan saya sampaikan, kalau memang itu berbuat, ya memang misalnya pelakunya itu adalah A, B, C, D, ada 5 orang misalnya, ya sudah lakukan proses tersangkanya. Baik itu nanti secara bersama-sama, ikut serta, dan itu pelaku utama, dan lain-lain. Tentunya itu menjadi satu bagian peristiwa hukum. Oke, Oke.